Kompas Petang kembali kami lanjutkan dialognya. Kang Oleh, kalau dari Komisi 1 sudah mendengar langsungkah alasan revisi mutasi ini dari Panglima TNI? Kang Oleh suaranya masih di mute? Kami Komisi 1 tahu juga dari berita sebenarnya. Dan waktu itu juga lagi sedang RDP. Dan baru tahu malam harinya. Jadi kami tidak mengetahui soal ini. Dan tidak ada sebuah bahasan di dalam RDP itu sendiri gitu, Bu. Akan memanggil Panglima TNI untuk meminta penjelasan soal ini? Terkait memanggil atau tidaknya, saya rasa kalau saya melihat penjelasan dari Pak Brigjen Sianturi tadi, saya rasa jawabannya akan sama sebenarnya ya. Akan tetapi terkait hal rotasi mutasi, sesungguhnya kami sudah mengingatkan ketika pembahasan RUU TNI. Kami Komisi 1 Panja waktu itu juga mengingatkan betul. Bahkan pandangan PU Praksi juga mengingatkan bagaimana agar betul-betul TNI itu pada koridor yang sesungguhnya, pada track yang sesungguhnya sebagai alat pertahanan negara, tidak dikait-kaitkan kepada hal lain. Hanya saja kalau saya boleh berpendapat terkait terjadinya kisruh perubahan rotasi mutasi ini sesungguhnya ada dua hal. Pertama, memang karena kebocoran keputusan yang belum final. Yang kedua, timeline yang kurang tepat gitu. Nah, ini menjadi sebuah catatan mungkin bagi internal TNI. Bagaimana ke depan jangan sekali-kali mengeluarkan sebuah keputusan ke publik yang belum final sehingga menimbulkan multitafsir. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang berpendapat bahwa ini ditarik-tarik kepada politik. Kita juga tidak bisa menolak orang berpendapat bahwa ini ada kepentingan personal gitu kan. Nah, oleh sebab itu ya tentunya ini perbaikan ke dalam di tubuh TNI ini sangat penting sekali, terutama bagaimana jangan mengeluarkan keputusan pada saat waktu yang tidak tepat. Gitu. Soal waktu itu, Pak Agus, kalau mengutip juga dari pernyataan anggota Komisi 1 juga, TB Hasanuddin, bilang kalau revisi mutasi ini menunjukkan kalau TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan politik. Anda melihat situasi yang samakah? Ya, saya tidak mau berandai-andai karena memang informasi lebih banyak teman-teman yang ada di Jakarta ya, lebih lengkap yang dimiliki daripada saya yang berada di Manila. Tetapi kalau memang saya asumsi katakanlah ini adalah proses pengambilan keputusan internal TNI. Alangkah sayangnya bahwa sebuah keputusan itu harus diubah dalam waktu singkat. TNI atau militer, semua perangkatnya itu ditata, disiapkan untuk menghadapi pembuatan keputusan-keputusan perang. Dan keputusan perang itu lebih parah dari yang sekarang. Perubahan-perubahan itu akan semakin cepat. Implikasinya lebih parah, akan bisa mengakibatkan kekalahan pertempuran. Oleh karena itu, bahwa proses pembuatan keputusan TNI tidak bisa mempertimbangkan perubahan-perubahan ini dan harus meralat dalam waktu singkat. Ini juga sebetulnya introspeksi atau masukan bagi TNI agar lebih tajam untuk membuat analisis dan tidak untuk membuat keputusan-keputusan yang bisa dipersepsikan sebagai sebuah kesalahan dan sebuah ralat. Dan dalam hal ini juga maka wibawa Panglima TNI dipertaruhkan. Kapus Pen harus ingat ini. Karena apa? Panglima TNI harus membuat dua buah keputusan dalam waktu berdekatan yang mengubah keputusan pertama. Ini akan
akan mempertaruhkan wibawa Panglima TNI. Oke. Hendaknya pertimbangan itu akan lebih baik di masa yang akan datang. Oke, kalau Pak Anton Anda melihatnya, apa buntut dari revisi mutasi ini? Implikasinya apa ke TNI? Pak Anton? Ya, bagi saya sih implikasinya nggak ada, karena sebenarnya kan kalau dari poin 4 sampai 10 ya mereka yang dibatalkan kemudian diganti dengan orang lain ya. Kalau dari organisasi nggak ada yang secara signifikan karena kemudian diganti sama yang baru gitu. Yang gerbong yang lama yang dari Angkatan Darat sama yang bagian besar Angkatan Laut kan kemudian diganti dengan posisi-posisi baru dengan orang-orang yang baru. Gitu. Jadi kan sebenarnya mutasi dan promosi ini kan adalah sesuatu yang wajar. Ini kan adalah bentuk penyegaran organisasi. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah tadi. Kenapa kok ada 1 hari kemudian udah diganti? Alasannya ada tugas, ada dinamika. Pertanyaan kan Pangkogap Wilhan itu wilayahnya di bagian barat ya. Dinamika apa yang sangat signifikan yang kemudian membutuhkan Panglima Kogab Wilhan itu nggak boleh diganti dulu. Gitu. Oke. Itu kan, jadi ada ngomong tentang dinamika yang mana, ada tugas-tugas yang mana. Ketika sampai sekarang di bagian barat misalnya belum ada kegentingan yang memaksa. Oke, Gitu. Pak Anton kita Itu tanya dulu satu. ke Pak Kristume. Pak Kristume, dinamika seperti apa? Dinamika yang mana yang membuat akhirnya sampai mutasi itu harus dibatalkan? Bisa dijelaskan juga secara rinci? Iya, artinya kan kalau namanya dinamika ancamannya apa saja kan tidak bisa saya sampaikan di sini. Itu kan berdasarkan pertimbangan dari Mabes TNI ya. Ancaman apa sih di Kodam Pilihan 1? Ancaman apa sih yang ada di Koarmada 3, tempatnya Pak Hersan yang lama, misalnya di daerah Papua, itu jadi bahan-bahan pertimbangan ya. Jadi artinya apa saja sih yang Pak Kristume? Oke, kami perbaiki dulu sambungan Zoom-nya. Saya minta tanggapan dulu dari Kang Oleh sampai kita menunggu Pak Kristume. Kang Oleh, kalau dari Komisi 1, apakah melihat memang ada dinamika yang sebegitu genting sampai mutasi ini harus direvisi? Saya rasa kami tidak terlalu ingin masuk ke dalam lebih dalam karena yang tahu tentang kebutuhan organisasi TNI yaitu TNI itu sendiri. Saya rasa TNI memiliki hak independen untuk melakukan rotasi mutasi. Kami tidak bisa memiliki persepsi hal-hal lain. Itulah yang mendasari Kami hanya Panglima mengingatkan TNI harus bahwa mengambil keputusan cepat. dalam rotasi mutasi ini ya sudah ada aturan yang salah satunya adalah seperti aturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2015 dan juga Panglima TNI nomor 40 tahun 2018. Saya rasa tahapan-tahapan itu ya kami hanya mengingatkan bahwa meritokrasi, rotasi mutasi jabatan itu ya harus betul-betul dikedepankan, mengabaikan kepentingan-kepentingan lain apalagi ditarik-tarik kepada hal-hal politik. Nah, mengawasinya agar tidak ada politisasi dalam proses itu sejauh mana? Saya rasa kalau mengawasinya ya kita pastilah rapat internal RDP mengingatkan, tetapi kan kita tidak bisa mempengaruhi mereka. Karena DPR juga makhluk politik, organisasi politik. Nah, ini kami serahkan gitu kepada TNI yang betul-betul TNI memiliki hak independen untuk menentukan kebutuhan TNI itu sendiri. Oke, punya kewenangan sendiri. Kalau dari Pak Agus, artinya apa yang seharusnya dilakukan oleh TNI juga agar tidak ada politisasi di dalam tubuhnya, terutama kalau dalam konteks ini ya, dalam mutasi dan pemilihan juga jabatan? Iya, perubahan dalam waktu singkat menimbulkan pertanyaan memang bagi publik, tetapi terutama juga bagi para perwira warga TNI yang bersangkutan. Itu akan memberikan perubahan trust kepada pimpinannya. Saya itu diperintahkan untuk mengabdi kepada siapa, gitu. Mengapa ada perubahan? Dan kalau perubahan ini karena ancaman, saya rasa ancaman pertahanan itu adalah pertahanan nasional.
kalau memang ada ancaman, itu bisa dirasakan oleh seluruh bangsa. Misalnya Papua bergolak, misalnya sebuah negara akan menyerang, sebuah negara melakukan persiapan-persiapan untuk menyerang, itu akan didahului oleh tanda-tanda, dan itu akan ditangkap oleh publik. Jadi saya rasa itu, dan pengaruhnya adalah saya tidak setuju bahwa itu tidak ada pengaruhnya. Itu ada pengaruhnya. Pengaruh itu adalah kepercayaan terhadap pimpinan TNI oleh warganya. Itu. Kalau memang sebagaimana semua kita punya karier di jurnalistik, karier di perusahaan, kita memerlukan kepastian masa depan, kepastian karier. Oke, Itu soal yang perlu dijaga. kepastian ini. Oke, saya mau ke Pak Christomey menutup juga, artinya apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan TNI lakukan untuk tadi mencegah ketidakpercayaan dari prajuritnya sendiri dengan ketidakpastian dan juga citra di publik? Ya, artinya segala sesuatu yang memang sudah diputuskan oleh Mabes TNI itu mulai pertimbangan-pertimbangan. Kalau tadi sempat terputus adalah apakah dinamika ancaman itu harus kami sampaikan di sini? Tidak bisa kami sampaikan di sini. Bagaimana perkembangan situasi di Laut Cina Selatan? Kenapa misalnya Pangkogap Pilihan 1 harus tetap? Kemudian bagaimana pertimbangan Pak Hersan misalnya sebagai Pangkok Armada 3 yang membawahi situasi di Papua juga jika tidak bisa kami sampaikan di sini. Nah, itulah yang membuat pertimbangan-pertimbangan tadi. Kenapa harus ada rangkaian-rangkaian yang tidak bisa bergerak saat ini? Dan artinya bahwa kalau memang ada persepsi di publik seperti itu, ya namanya di alam demokrasi silakan sah-sah saja. Tetapi kan perlu mengklarifikasi kepada kami, karena kamilah yang mempunyai yang ini kan terjadinya di ranah kami, di ranah TNI, sehingga orang lain juga belum tentu mengetahui bagaimana dapurnya TNI, bagaimana pola pembinaan karir di TNI. Kami saja yang bukan orang pers, orang staf personal juga tidak memenuhi sepenuhnya. Si A ini apa jabatannya, si B ini apa kemampuan klasifikasi apa. Nah, segala sesuatu yang sudah dituangkan dalam rapat Onjati itu sudah sesuai dengan sistem meritokrasi, disesuaikan dengan klasifikasi, disesuaikan dengan kapasitas orang yang bersangkutan dan kebutuhan dari organisasi TNI secara profesionalitas dan secara proporsionalitas. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Brigjen Christomey Sianturi, Kang Oleh Soleh, Pak Agus Wijoyo, dan Pak Anton Ali Abbas, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Usai jeda saudara, klub raksasa Italia AC Milan dikabarkan tertarik merekrut pemain belakang Venezia sekaligus kapten timnas Jay Itzes. Kejar berbagai peristiwa terkini dari dunia olahraga. Fresh, terpercaya. Kompas Sport pagi dalam Kompas Pagi. Kompas Sport malam dalam Kompas Malam. Kompas Sport Weekend. Eredivisie. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Tangkap semuanya eksklusif di Kompas TV. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigrow System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. Pak Jokowi saat dituding PKI, antek asing, diam, nggak komen. Tapi saat dibilang ijazah palsu, lapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Saya tidak kaget, memang gayanya Pak Jokowi senang playing victim. Ini game yang dia mainkan. Kenapa nggak dari awal, tunjukkan saja. Ini loh ijazah saya yang asli. Tapi Pak Jokowi punya pilihan untuk menarik atau mencabut laporan. Tapi menurut saya dia tidak akan tarik. Rosi, Sabtu 3 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Misi krusial demi menerobos jajaran 4 besar bagi Mace Hillhurst dan FC Twente menjadi penting saat bertandang ke Sparta Rotterdam yang bergantung pada ketajaman Tobias Lauritsen di lini serang dan bertekad mengamankan 3 poin demi harga diri di depan para pendukung. Eredivisie